wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa man lahu haqqun alaina man ahsana ilaina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan man hadhara fi hadzal majlis Masjid Baitul Iman Surya Regency wa man fi hawalaihi wa man ammarahu wa man tasaddaqa amwalahu fihi ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ij'alna wa iyyahum wa ahlana wa ahlahum wa dzurriyyatana wa dzurriyyatahum min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Qur'an wa ahlit taqwa wa ahlil hidayah wa ahlil istiqamah wa ahli khusnil khatimah wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wasyarri wadh-dhairi wat-tughyani wadh-dhalalah innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir sallimna wa iyyahum min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa min nazaghati syaitonir rajim min fitnati hadhihi dunya fitnatil qabri wa adzabihi wa adzabil akhirah bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para bapak, para ibu sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Baitul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab hadis Riyadus Shalihin, taman-tamannya, pertamanannya orang-orang yang salih yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi. Terakhir kemarin disebutkan bahwa tidak lain tujuan Allah menciptakan jin dan manusia itu semata-mata adalah untuk supaya jin dan manusia itu beribadah kepada Allah. Dan Allah tidak menghendaki sedikit pun rezeki harta dari jin dan manusia. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Dan Allah sedikit pun tidak menghendaki mereka itu untuk memberi makan Allah atau menumpuk harta dan menumpuk makanan, tapi semata-mata untuk beribadah. Wahada utawi iki keterangan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun iku tasrihun, penjelasan bi annahum kelawan sak temene jin lan menungso iku khuliku pancen didadekno lil ibadati krana ibadah. Ayat ini tegas menjelaskan bahwa sesungguhnya manusia itu memang diciptakan semata-mata untuk beribadah. Oleh karenanya fahaqqun mongko wajib alaihim. Haqqun niku nek terusane li nggih niku berarti kewajiban. Berarti hak. Tapi kalau haqqun ala niku kewajiban. Fahaqqun alaihim mongko wajib alaihim ing atase jin lan menungso apa al-i'tina'u nemen-nemeni memfokuskan diri mimma
saking barang khuliku kang padha didadekake sapa jin lan menungso mawon misale nggih. Lahu krana arahe ibadah utawa krana arahe maka selayaknya seharusnya wajib bahkan manusia itu di dalam hidupnya niku betul-betul dia fokus memperhatikan betul tujuan utama dia diciptakan, yaitu ibadah. Jadi sing dipikirno niku hidupnya, matinya, hartanya, kekuatannya, kekuasaannya, tenaganya, pikirannya, apapun yang diberikan Allah kepada dirinya niku dibuat sebanyak mungkin untuk beribadah. Baik niku hablum minallah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, ataupun hablum minannas dengan sebanyak-banyaknya memberi kemanfaatan kepada sesama. Sebab manusia terbaik di antara sesama manusia niku nggih yang paling banyak memberi manfaat. Dan niku ibadahe kali menungso. Ibadah kita dengan sesama itu adalah memberi kemanfaatan. Dan niku bagian dari perintah Allah juga. Yang kedua wal i'radu, otomatis niki sak paket. Kalau orang itu fokus berarti selain yang dituju niku harus ditepis, harus dijauhi, harus ditinggalkan, harus dipalingkan. Wal i'radu lan mengo berpaling an khududid dunya saking pira-pira bagiane donya. Bizzahadati kelawan hidup sederhana. Sebab salah satu yang menghalangi manusia untuk sampai kepada Allah di dalam beribadahnya niku salah satu di antaranya adalah dunia. 3 yang lain niku setan, hawa nafsu, dan komunitas manusia niku. Manusianya itu sendiri. Niku seringkali menjadi aral, menjadi penghalang, menjadi hal-hal yang bisa memalingkan manusia dari tujuannya untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Dunia niku sing sering. Sing dikatakan alhaakumut takasur ngoten niku kan. Lengah lupa. Tahu tujuan kita, tahu akhirat, tahu orang iman niku yakin ada kehidupan setelah dunia niki dan kehidupan itu abadi. Tapi jenenge wong lali niku yok napa? Nggih. Karena kehidupan dunia itu memang matanya melihat, telinganya mendengar, lidahnya merasakan, semua indera yang ada di dalam tubuhnya niku merasakan, dan niku rata-rata rasane niku nikmat kabeh nggih. Delok sing seneng-seneng, delok sing indah-indah niku nikmat, mendengarkan alunan-alunan, suara-suara, omongan-omongan niku nggih melenakan. Nah, niku kudu diwaspadai. Dunia hanya digunakan untuk alat mendekatkan kita kepada Allah. Niku nek konsepe Kanjeng Nabi ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu menjadi ladang amal untuk nanti panennya itu di akhirat. Fa innaha mongko sak temene donya iku darunafadin, panggonan fana, panggonan sing sirna, sing lenyap, ilang. La mahallu ikhladin, ora panggonan kekal. Kita wong Islam pun paham niku. Nggih. Bahkan di luar Islam pun nggih menyaksikan dengan sendirinya bahwa dunia itu pasti ditinggalkan.
Kalau bukan kita yang meninggalkan dunia, ya dunia yang meninggalkan kita. Kemarin hartanya banyak, sekarang habis. Kemarin tenaganya kuat, sekarang sudah lemah. Padahal orangnya masih hidup, tapi dunia sudah meninggalkan. Kemarin punya kekuasaan, setiap orang bisa dia perintahkan. Tetapi ketika selesai jabatan kekuasaan, dia bukan siapa-siapa lagi. Nggih pancen la mahallu ikhlad, bukan tempat yang abadi, silih berganti dunia niku. Wa markabu uburin lan gon liwatan mawon donya niku. Orang dulu mengatakan cuma mampir ngombe. Nggih. Kita berhenti di dunia itu dari perjalanan jauh, mulai dari alam arwah. Kita hidup itu mboten mulai dari dunia saja. Kita hidup mulai di alam arwah niku. Nggih. Ketika masih di tulang punggungnya Nabi Adam niku. Yang ketika itu kita sudah ditanya alastu bi rabbikum, dan semua manusia menjawab qalu bala syahidna. Nggih. Kami bersaksi bahwa memang engkau adalah Tuhan kami. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Kita semua menjawab syahidna, bala syahidna. Nggih, panjenengan memang Tuhan kami. Kemudian kita dipindah di alam rahim, ditiupkan ruh ke perut ibu. Jadi kehidupan kita itu tidak dimulai dari kita lahir di dunia. Sebelum itu kita sudah ada kehidupan di alam rahim. Sebelum itu panjang kita ada kehidupan di alam ruh. Sehingga dunia niku nggih lewatan mawon. Nanti selesai dunia kita masuk ke alam barzah atau alam kubur. Kemudian masuk lagi terakhir ke alam akhirat. Alam akhirat saja ada fase-fasenya juga. Ada ketika di mahsyar, ada ketika di atas sirat, ada ketika di haud telaga, sampai nanti masuk ke dalam surga atau neraka, naudzubillah. Gini ki hanya salah satu dari fase dari banyaknya perjalanan kita menuju Allah nanti. Sehingga markabu ubur hanya stasiun pemberhentian saja dunia itu. Kebetulan kita sekarang transitnya itu di dunia. Kita cari bekal sebanyak-banyaknya untuk melanjutkan perjalanan nanti di alam kubur. Sebab di sana nanti sudah bukan lagi mencari bekal. Dunia itu masih darul amal. Tapi alam kubur itu sudah bukan lagi darul amal. Tapi sudah masuk fase awal dari darul jaza. Sudah ada balasan nanti. Kalau baik di dunia, ya alam kuburnya baik, mendapat nikmat kubur. Kalau dunianya ndak baik, ya naudzubillah di alam kubur ada siksa kubur. Niku fase-fase. La manzilu khuburin, ora panggonane seneng-seneng. Niki kan yang sering menjadikan manusia itu lupa karena memperturutkan kesenangan-kesenangannya di dunia niku. Sehingga lupa bahwa dia juga masih punya kesenangan yang harus dia kejar di alam keabadian. Tidak semua dihabiskan di dunia. Lalu menerjang, melanggar batasan-batasan, norma-norma, aturan syariat yang sudah ditentukan oleh Allah. Yo isok seneng temenanan kan. Tetapi berdampak kepada hilangnya kebahagiaan di fase berikutnya. Nah, orang yang cerdas di dalam berpikir dan berakal menggunakan norma agama dengan tuntunan kitabullah, sunnatur rasulillah, bimbingan para ulama yang warasatul anbiya, boleh-boleh saja kebahagiaan niku. Boleh, Quran mboten melarang, wong seneng niku mboten ngelarang. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, menungso niku bi fadlillah, dengan anugerah Allah yang sudah diberikan niku. Wa bi rahmatihi, dengan kasih sayangnya Allah yang diberikan niku.
Fabidzalika falyafrahu, dengan itu manusia silahkan bergembira. Nggih. Silahkan mboten napa-napa, asalkan dia ingat bahwa semua alat media tempat yang dia gunakan untuk bergembira niku fadlum minallah, rahmatullah. Niku adalah anugerah Allah, itu adalah rahmatnya Allah. Kalau kesadaran ini anugerah Allah, ini rahmatnya Allah itu tetap dipegang ketika orang itu sedang berbahagia, maka bahagianya niku ndak sampai nabrak aturan-aturane Gusti Allah. Sebab aku seneng iki nggawe nikmate Allah. Mana mungkin aku bahagia bergembira dengan nikmatnya Allah, lalu cara bahagianya itu menerjang larangannya Allah, melanggar, tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya Allah. Mboten mungkin. Niku nek wong sadar yang dia jadikan alat atau media untuk kebahagiaan niku uang misalnya, makanan misalnya, istri misalnya, atau teman misalnya, seneng nek karo konco niku boleh. Tapi ingat, teman itu juga pemberian Allah untuk kita. Keluarga itu pemberian Allah untuk kita, harta itu pemberian Allah untuk kita. Boleh kita senang, boleh, tapi jangan sampai nabrak, melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Kesadaran dia bahagia menggunakan fadlillah wa birahmatihi ini harus dibawa. Kul bi fadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Boleh, malah diperintahno seneng wong urip niku. Mulane donga kita niku Rabbana atina fid dunya hasanah nggih, wa fil akhirati hasanah. Ndak cuma bahagia di akhirat saja, ndak cuma baik di akhirat saja, tapi dunia ini boleh kita ambil kebaikan-kebaikannya. Cuma niku wau, jangan sampai melanggar, menerjang, keluar batas yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah niku ngonten. La manzilu khubur, bukan tempat senang-senang lalu mengorbankan kesenangan di alam-alam berikutnya, alam barzah, alam akhirat. Ndak. Wa masyra'un fi shamin, lan dalan putus. Syarik niku lho, masyra'. Nggih. Dalan nggon liwat sing pedhot. Donya niki ada akhirnya, ada keterputusannya, yaitu ketika datang ajal. Nggih. Nek bahasae Kanjeng Nabi niku hadimil ladzat. Ajal itu adalah yang memutus segala macam kelezatan ketika hidup di dunia. Dan kita disuruh memperbanyak untuk mengingat niku. Aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyak mengingat perkara yang melenyapkan segala macam kelezatan. Nggih, mati niku. Wong nek eling mati niku ndak akan mudah terlena, tergoda, lupa dengan tujuan berikutnya, alam kubur dan alam akhirat. Karena dia sadar sesenang apapun dia di dunia akan berakhir. Sebanyak apapun yang dia kumpulkan dari dunia, dia akan meninggalkannya. Dan akan ada fase mempertanggungjawabkan ketika hidup di dunia niku. Hartanya, kekuasaannya, segala macam pemberian Allah niku ada tanggung jawabnya. Ada yaumul hisab, ada yaumul mizan. Nah, kesadaran yang seperti itu membuat manusia niki napa? Mboten sampai kebablasan. Nggih. Ngono ya ngono tapi ojo ngono. Ya seneng boleh. Wong pancen menungso niku napa? Duweni hawa nafsu. Yang itu cara menyenangkannya niku nggih dengan menuruti hawa nafsunya niku, tapi menuruti hawa nafsu dalam batas-batas yang diizinkan. Cara perempuan ngonten dengan menikah, cara harta ngonten nggih dengan yang halal-halal dan tidak berlebihan. Wakulu wasrobu tapi wala tusrifu. Boleh nggih.
Niku nggih kesenangan dunia juga, tapi dalam batas yang diperbolehkan. La mautinu dawamin, ora tanah air utawa, sebab akhirat niku nggih tanah air nggih, sebab Nabi Adam niku rumiyin kelahirane nggih nang swarga. Lalu diturunkan ke dunia. Sehingga dunia ini bukan mautinu dawam, kita lahirin nduk dunyo, tapi nanti akhir kehidupan kita justru di akhirat. Sehingga dunia itu walaupun kita lahir di sini tapi bukan mautinu dawam, bukan tanah kelahiran yang abadi. Tanah kelahiran abadi itu yang di surga, tempat kelahiran kakek moyang kita Nabi Adam alaihi salam. Falihada, mongko krono ikilah keterangan, kana mongko ono sopo al aiqadu, utawa opo al aiqadu, kecerdasan, kefahaman, wong sing cerdas, wong sing faham niku. Min ahliha, saking ahline donya, humul ibadu, yaiku piro-piro wong kang ahli ibadah, orang yang betul memanfaatkan, menggunakan akalnya dengan baik, memahami bagaimana kehidupan di dunia niki dengan baik. Dengan seiring pertambahan usia niku lagi, wong niku suwe-suwe muncul kefahaman niku. Mungkin waktu muda niku masih senang-senangnya memperturutkan keinginan-keinginan, tapi seiring pertambahan usia, mulane pentingnya panjang umur niku ten mriki sakjane. Dengan tambah umur itu mudah-mudahan menjadikan tambahnya kedewasaan dari pengalaman hidup niku, melihat, mendengar, mengamati, berpikir atas apa yang terjadi di hadapan kita niku, lalu menimbulkan kesimpulan-kesimpulan yang benar. Untuk apa kita hidup di dunia itu? Dalam rangka apa Allah menciptakan kita untuk hidup di dunia niku? Niku kok akhirnya kesimpulannya wis gak ono maneng. Ya ibadah iku wis. Maka semenjak saat ini saya fokuskan hidup saya itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wis kabeh kita gawe krana Allah. Bondoku tak gawe krana Allah, umurku tak gawe krana Allah, jabatanku tak gawe krana Allah, keluargaku tak gawe krana Allah. Sehingga semuanya itu diselaraskan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Niku ngonten. Wa aqalun nasi, lan luweh berakale menungso fiha ing dalam donya, humuz zuhadu, yaiku wong pira-pira wong kang zuhud, orang-orang yang hidupnya itu sederhana untuk dirinya. Nggih, untuk dirinya niku nggih wis sederhana mawon. Apa adanya. Ana ing ngono ya ngono. Nggih. Ana titik ya titik, ana akeh nggih mboten masalah. Titik gak ngelalekno teko Allah, akeh nggih gak ngelalekno teko Allah. Niku zuhad. Jadi zuhud itu bukan berarti lalu membuang dunia, mboten, sebab dunia itu juga menjadi kebutuhan di dalam agama. Rukun Islam 5 niku lho nggih. Rukun Islam 5 niku sing mboten natik boten donya niku, tapi nggih tetep boten donya, syahadat niku. Ya. Syahadat niku koyok-koyok gak boten donya. Nggih. Tapi untuk bisa bersuara mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah niku yo tetep butuh tenaga. Nek gak ana tenaga, ndak ada asupan gizi, energi, nggih fisiknya lemah, ngucapno nggih gak kuat. Sehingga ndak ada orang yang menyaksikan kalau kita itu sudah taubat menjadi mu'allaf, misalnya masuk Islam, isok berteriak saged bengok, isok nyuwara ngenten iki kan polahe ana dorongan dunia yang masuk ke dalam perut kita, makanan atau minuman. Selebihnya niku butuh, salat niku nggih butuh, pakaian niki dunia.
Alat yang kita pakai untuk menutupi aurat, tempat sajadah niki yo butuh dunya. Masjid, rumah, tempat yang kita gunakan untuk sholat. Poso niku ana buka sahur. Buka sahur niku yo dunya. Apalagi zakat, apalagi haji. Artinya manusia itu ndak boleh kemudian membuang dunia seolah-olah dunia itu benda najis niku nggih keliru. Justru mulane bahasa niku napa? Allahumma ja'alid dunya tahta aidina. Nggih. Ya Allah, jadikan dunia itu hanya dalam genggaman kekuasaan kami saja. Wala taj'alha fi qulubina, jangan jadikan dunia itu masuk ke dalam hati kami. Dunia niki penting untuk dikuasai oleh umat Islam supaya dunia itu tidak dijadikan sarana kejahatan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tanah niku nggih, niku nek dikuasai wong Islam, wong iman, paling digawe masjid, digawe musala, digawe rumah tahfidz, digawe pondok, digawe panti asuhan. Atau kalau digunakan atau minimal nek kosong nonton minimal gak digawe maksiat lah. Tapi kalau tanah itu dipegang oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang fajir, orang-orang yang menentang Allah, yang tidak peduli dengan hukum-hukumnya Allah, nggih wis digawe maksiat. Artinya penguasaan dunia oleh orang Islam niku nggih yok napa penting untuk bisa digunakan sebanyak mungkin kemanfaatan. Nggih. Karena ya butuh biaya kabeh. Nggih, haji, zakat niku nggih. Termasuk poso, buka sahur niku lho nggih. Mulane roda bisnis niku terutama kuliner dan lain-lain sakjane, pakaian, napa mawon niku nggih rame-ramene niku nek menjelang nek puasa ngoten niku. Nggih. Artine wong poso ya tetep diiming-imingi donya. Nggih. Maka harus stabil menungso terhadap dunia niku. Tidak ada pilihan lain kecuali hidup zuhud. Memandang dunia itu hanya untuk bekal saja, bukan tujuan. Hanya sarana saja, bukan tujuan. Niku wong zuhud. Wong zuhud niku pola fikirnya memandang dunia itu alat. Alat untuk dia gunakan sebagai media kebaikan. Bukan tujuan segala-galanya mboten, lalu menghalalkan segala cara mboten. Niku nek orang menggunakan akal, wa aqalun nasi fiha humuz zuhad. Qala Allah taala, dawuh sapa Allah taala, innama masalul hayatid dunya. Kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'amu ila akhirih. Surat Yunus niki. Ayat 23 insyaallah. Nggih. Innama masalul hayatid dunya, angin pestine perumpamaane donya. Urip ing dalem donya enten hayatid dunya. Sesungguhnya perumpamaan dunia itu hanyalah innama niku hasr. Jadi hanyalah kama in anzalnahu minas sama. Koyok banyu kang nurunake sapa kita minas samai saking langit. Gusti Allah mboten sekedar menyerupakan seperti air mboten. Sebab air niku cara fikih mawon dibagi kali kan. Sing mudhun teko langit yanzilu minas sama, enten sing yambutu minal ard. Muncul yang butuh muncul dari air, bumi. Air niku yang bisa digunakan untuk bersuci niku. Tapi Gusti Allah menyerupakan kehidupan dunia niku sing yanzilu minas sama niki. Kehidupan dunia itu seperti air yang kami turunkan ke bumi niki napa maksudnya? Mboten diserupakno koyok mata air, koyok air laut, koyok air sungai, koyok air sumur, mboten. Tapi seperti air yang turun dari langit. Niki maksudnya sejak awal kehidupan dunia itu sudah di dalam kontrol Allah.
sudah di dalam kendalinya Allah, sama sekali tidak terkait dengan kemampuan manusia, dengan kecerdasan manusia, akal yang diberikan Allah kepada manusia, mboten. Sebab nek atik diwara koyok banyu sing nduk bumi, menungso niku ngerasa melok mengendalikan ngeduk sumur niku, nggih. Gawe sumber, nggih. Terus buka saluran sungai, nggih. Disutet ngonten niku disudet nggih. Kados Bengawan Solo niku kan enten sing disudet lalu dikeluarkan langsung ke lautan niku. Supaya kalau terjadi banjir besar itu banyak muara-muara baru untuk membuang air itu supaya cepat keluar dari aliran Bengawan Sungai niku. Di menungso isok koyok ngonten niku, isok nerusno ngonten niku. Kali Porong niku mawon kan baru niku. Sing lawas niku liwat kidule Kedung Cangkring niku. Mantun jembatan niku jenengan melebet niku, aratan Kedung Cangkring niku. Niku enten seperti bekas sungai dan niku memang dulu sungainya begitu, belok ke kanan. Mantun jembatan Porong niku belok ke kanan, tapi mboten dilurusno niku baru niku. Anyar niku, lurus niku anyar niku. Nggih, padahal omboe koyok ngonten niku isok menungso niku. Yang ke kanan ditutup. Jadi nek diumpamakno air yang ada di bumi, manusia niku seolah-olah bisa mengatur. Niki yang dikehendaki oleh Allah kehidupan dunia itu. Meskipun manusia itu seolah-olah menguasai, seolah-olah berjasa, seolah-olah dia yang menemukan, yang mengadakan, yang macam-macam menungso niku kan ngerasa koyok-koyok punya jasa besar. Padahal niku kabeh niku sejak awal sudah dalam kendali Allah. Kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi. Fakhtalata nuli campur apa ma'us sama tadi, air hujan tadi. Nggih. Bihi kelawan ma'us sama enten faile dhewe nggih. Fakhtalata nuli campur bihi kelawan ma' anzalna tadi itu apa nabatul ardi, cukulan-cukulan wit-witan sing ana nduk bumi niki. Kemudian menyatu dengan air yang satu niku lho. Udan niku siji. Nggih. Di mana hujan niku nggih sama. Nggih. Di mana hujan itu sama. Air yang turun niku nggih sama. Nggih. Baik hujan yang turun di Asia, di Eropa niku sama. Cuma iklim mawon kok dadi salju, tapi airnya tetap asline. Iklim saja yang menjadikan dia salju, tapi podo banyune. Mboten kok terus sing kene legi, nek udan nduk kono asin, udan nduk kono niku kecut, mboten, sama. Tapi begitu masuk ke dalam bumi campur dengan tumbuhan niku menimbulkan kehidupan yang beragam. Wite niku jejer sama-sama di halaman kita, sing siji mangga, yang satu kelapa misalnya, yang satu niku nopo kelengkeng misalnya. Dengan siraman air yang sama tapi bisa menimbulkan rasa yang berbeda dari masing-masing pohon. Dunya niku koyok ngonten niku. Menungsone podo siji toko Nabi Adam, tapi jenengan tingali modele menungso niku lho gak podo. Bahasae gak podo, kepinginane gak podo. Bahkan iso dadi suku ras yang berbeda, bahasa yang berbeda, keingin wis napa mawon iso beda. Padahal maune nggih siji. Koyok banyu niku maune siji. Menungso nggih maune siji Nabi Adam. Niku Allah. Mimma bayane saking barang yakulu kang mangan sapa annasu menungso wal an'amu lan pira-pira raja kaya hewan-hewanan niku. Lalu tumbuhan yang disiram dengan air hujan oleh Allah niku bisa dinikmati oleh manusia dan hewan-hewan. Sampai seneng kabeh wis, nggih. Durung malih dengan karya-karya manusia niku menciptakan hiburan, menciptakan kesenangan, kekayaan, kekuasaan macam-macam niku sampai hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha. Hingga nalikane wis ngalap apa al ardu bumi zukhrufaha ing gebyare, menterengi keindahane, kesempurnaane. Menungso niku kan duwe bayangan cita-cita sing tinggi untuk meraih dunia niku. Niku nek misale diraih wazayyanat lan maes-maesi
Apa al ardu lalu wadonna lan nyono sapa ahlua penduduke donya wis saking menikmatine sampai lupa lengah dengan tujuan asalnya. Annahum ing sak temene menungso iku qadiruna padha kuwasa. Menungso niku nek wis kadung berkuasa mesti lupa akeh-akeh nggih. Alaiha ing atase donya baru kagete niku teka mati, enteke jabatan, puncake nggih kiamat niku. Atau datangnya azab bencana yang menghabiskan semua yang dia miliki, yang dia genggam, yang dia kuasai. Ataha amruna baik niku lailan, ataha nekani ing donya apa amruna takdir keputusan kita, lailan ing dalam waktu bengi ditinggal turu habis kekayaannya dilalap api, atau ditinggal tidur tiba-tiba bumi bergerak runtuh istananya niku, semua hartanya terkubur entek pun. Au naharon bahkan ketika siang juga banyak kejadian. Manusia tetap tidak berdaya. Untuk menghentikan itu tidak bisa. Faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams. Mongko ndadekake sapa ingsun ing donya hasidan koyok wis dipanen, entek. Koyok sawah ngoten wis dipanen wis ndak ada bekasnya lagi, diobongi bahkan. Sisa-sisanya niku dibakar. Ka'allam taghna bil ams, koyok-koyok ora bisa nyukupi bil amsi ing dalam wingi. Nggih. Padahal wingi koyok-koyok iso nyukupi tapi sakniki wingi koyok wis gak kanggo kabeh. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun iki lho. Mburine niki lho Quran niku mesti di ujung ayatnya niku berhubungan erat dengan awalnya. Nggih. Kadzalika koyok mengkono keterangan niku nufassilu merinci. Nerangno secara terperinci sapa ingsun Allah al ayati ing pira-pira ayat. Ayat niku enten kalih, enten ayat yang dibaca namanya ayatul Qur'aniyah. Ada yang ayat yang kita saksikan, kita rasakan, kita lihat di sekeliling kita. Nggih, melihat kekuasaan Allah yang ada di sekeliling kita niku nggih ayat. Niku jenenge ayatul kauniyah. Enten Qur'aniyah, enten kauniyah. Niku kabeh diterangno kalih Gusti Allah. Kita bisa membaca lalu kita mengambil hikmah, mengambil faedah, kita juga bisa melihat, menyaksikan, merasakan, lalu kita juga bisa mengambil hikmah, mengambil faedah untuk bekal langkah kita. Ngonten niku sing isok ngonten niku liqaumi yatafakkarun. Keduwene kaum menungso masyarakat yatafakkaruna kang padha gelem mikir-mikir. Menungso dikai akal niku nggih fungsine ngonten. Dadi mboten cuma nglondong semprong niku nggih. Wis aku nglondonge apa jare takdire pangeran. Ngonten niku koyok-koyok bener tapi keliru. Nggih. Sebab engko nek ana apa-apa sing disalahno niku takdir. Padahal dia banyak dikasih pilihan-pilihan oleh Allah. Ilmu, akal, tuntunan itu harus digunakan semua untuk memilih mana yang lebih selamat, mana yang lebih baik, mana yang lebih manfaat. Niku kan fungsine Gusti Allah nurunno rasul, nurunno wahyu sampai tidak terputus meskipun para rasul niku sudah selesai dengan kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad, tetapi dilanjutkan dengan para ulama warasatul anbiya. Niku kan fungsine niku supaya kita itu di dalam memilih, di dalam melangkah, di dalam bergerak niku dengan akal, dengan ilmu, dengan bimbingan, dengan pengalaman niku kita lihat, iku koyok ngono ya. Biyene ngono saiki ngene, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Niku kok iso dadi kesimpulan-kesimpulan yang bisa menyelamatkan kita di dalam perjalanan di sisa umur yang diberikan Allah kepada kita. Wal ayatulan utawi piro-piro ayat fi hadzal makna ing dalam ikilah makna ayat yang terkait dengan makna yang seperti dijelaskan ini, ayat Quran maksudnya iku kasirotun wakeh nggih. Kasirun niku wis mubalaghah, wazan melok fa'ilun niku sudah wazan mubalaghah, apalagi ditambah tak kasirotun. Nek biasa niku kasirun fa'ilun,
Tapi nek fa'ilun kasirun niku pun sangat banyak. Ditambahi tak sangat banyak sekali. Kasiratun. Walaqad ahsana. Lan temen bagus sapa alqailu wong kang ngendika, wong kang ngucap ing dalam syair niki nggih. Dalam sebuah bait syair, inna lillahi ibadan fatona tolakud dunya wa khaful fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watona ja'aluha lujjatan wattakhadu salihal a'mali fiha sufuna. Innalillahi sak temene iku keduwe Allah ibadan utawi akeh piro-piro hamba-hamba fatonan kang cerdas-cerdas. Allah itu banyak memiliki hamba-hamba yang cerdas. Fatonah niku lho. Sifat wajib Rasul fatonah, fatonan. Nggih. Terus wong Jawa nggawe jeneng fatoni, maksudnya wong sing cek cerdas ngoten nggih. Nah niku. Tapi nek ulama luar nggawe fatoni niku patani Thailand niku banyak Islamnya, banyak ulamanya di sana. Bahkan ulama kita kelahiran Palembang niku Syekh Abdus Somad Al-Falimbani niku gurune Syekh Nawawi Al-Bantani niku nggih. Syekh Nawawi gurune Yai Khalil Bangkalan, gurune Yai Nawawi Banten niku Syekh Abdus Somad Al-Falimbani niku makamnya di Patani sana. Nggih. Nah niku biasanya tulisannya nggih Al-Fattoni, enten alife. Al-Fattoni. Nah niku patani maksudnya, mboten fatona cerdas, mboten al-fatani niku patani niku. Niku. Allah punya banyak hamba-hamba yang cerdas. Innalillahi ibadan fatona tolakud dunya wa khaful fitana. Tolaku kang nalak. Nggih. Sapa ibad ad-dunya ing donya adan niki nggih. Wa khafulan padha wedi sapa ibad al-fitana ing pira-pira fitnah. Mereka itu mentalak dunia. Kula sing ngerti ceritane nggih. Sing tegas mengikrarkan donya tak talak niku mbahe Yai Maimun niku. Nggih. Mbahe Yai Maimun niku. Saking ibuke. Namine Yai Su'aib nggih, Mbah Su'aib. Nah niku terkenal mentalak dunia. Wonten niku nggih. Kirangan yok napa niku maksude mentalak dunia. Nggih kaya ngenten iki lho. Tolakut dunia. Dadi atine niku wis gak ono kepentingane donya blas. Cara istri ngono wis nek wis duduk bojone, nek wis mboten bojone kan mboten usah dipikir. Wong wis mboten bojone. Nggih, ya gak kewajiban, ya gak perlu dipikir. Dirabi karo wong lanang liya ya wis urusane, dipek wong liya nggih. Nek kita nek mentalak dunia niku berarti cara donya niku dipek wong nggih gak bingung. Gak ate iri, gak ate kepingin, gak ate eman. Eman rek tak pek dhewe poko, mboten ate ngonten. Nggih. Karena sudah ditalak niku nggih wis. Kan banyak kasus-kasus niku istrinya sudah dicerai, tapi ketika istrinya niku jalan dengan laki-laki lain, suami awal niku sik cemburu. Nah niku aneh niku wong wis ditalak kok sik adik cemburu niku kan ya napa niku. Nggih. Sudah ditalak itu berarti sudah bukan istrinya, ya wis gak usah dadi cemburu, gak usah dadekno pikiran. Nah niku ada hamba Allah. Mangke kelanjutannya besok mawon. Nggih. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih. Barangkali ada yang ditanyakan. Sampun nggih.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتخم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Ngapunten ingkang kathah, sama-sama kita tutup dengan kafaratul majelis. Mudah-mudahan ada manfaatnya ngaji kita ini, dan bila ada kesalahan mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.